Wassalatu wassalamu ala sayyidil waladi Adam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa rasulillah. Allah Ta'ala fi muqami ta'ziri Rasulullah bihi wa ta'ala bi tilawati wa ashabihi billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajida Allahi man amana billahi wal yawmil akhir. من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله وعسى أولئك أن يكونوا من المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم رجلا يعتاد المساجد فاجعلوا له بالإيمان. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Hadirin jemaah kaum muslimin wal hadirat jemaah kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang saya hormati mulia Allah muliakan para asatidz perkumpulan masyarakat beragama betul-betul yang salat berdoa kepada Robi juga persoalan kita Bapak Bapak Samsuri juga Mulyani Bapak kita juga mengalami jantung jamaah rahimahumullah. Pada kesempatan malam hari ini, malam Minggu Ba'da Isya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya sehingga berwasilah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita baik iman, iman Islam, sehat, iman umur, iman kesempatan dan iman-iman yang lainnya. Kita bisa hadir di mushola berupa dalam mengikuti kegiatan aktivitas pengajian pada malam minggu ini. Mudah-mudahan pengajian kita, kumpulnya kita, hadirnya kita di mushola berupa ini karena dia memberikan wasilah dan terusnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita hadir mudah-mudahan dia akan mendapatkan keberkahan dari kehidupan kita. Dan mudah-mudahan dia senang ketika dia mencintai Allah. Tentunya bukanlah sebagai ibadah yang kembali kepada Allah, tidak mendapatkan pahala dan ganjaran Allah yang berasal dari semua. Selawat dan salam Tuhan biasa selalu berlimpah dan tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini setiap pengajian mingguan atau bulanan memang penuh seperti ini. Penuh. Alhamdulillah. Jamaah juga, jamaah sholat penuh seperti ini. Nah, penuh. Alhamdulillah. Ya penuh, ya pengikutnya luar-luar. Ini salah satu bukti di mana tempat-tempat ibadah seperti mushola majelis taklim penuh, ya, penuh dengan jamaahnya.
Berarti kampung itu wilayah kita khususnya di sini ya, keimanan warganya berarti dalam kondisi kuat. Ya, karena kalau itu bagaimana dengan sholatnya, tempat ibadahnya. Kalau tempat ibadahnya ramai, berarti syiar Islam kuat. Tidak. Dan ini harus dijaga, harus dipelihara. Karena siapa lagi kalau bukan kita yang memakmurkan masjid musola? Siapa lagi yang bisa merapikan menyiarkan tempat-tempat ibadah kalau bukan kita? Yang paling Allah. Karena Rasulullah tadi yang kiamat, orang berlomba-lomba membangun tempat ibadah masjid musola. Karena ibadah berlomba-lomba membangunnya. Bagus-bagus, hebat-hebat tempat ibadah. Tapi isinya, yang isinya kosong. Termasuk ada akhir zaman. Ya. Makanya ini musola merupakan sudah lumayan cukup megah, bukan lumayan lagi, megah. Ya. Jangan sampai musola yang begitu indah, yang begitu megah, isinya kosong. Jangan cuma ngisi ramainya bulan puasa doang. Bentar lagi kita puasa Bu ya. Kamu udah bulan aja Bapak. Kamu udah bulan? No. Tanggal berapa kamu punya? Tanggal 12 besok saja. Sudah hampir setengahnya. Ya, pertengahan bulan Rajab. Habis Rajab, Sa'ban atau Rawah gitu ya. Rawah. Soalnya bisa pada makan arwah-rawahnya. Habis Sa'ban, puasa Ramadan. Tinggal hitungan beberapa bulan. Satu bulan. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Jemaah Allah. Ya. Jadi kembali ya, bahwa kewajiban kita sebagai orang yang beriman adalah senantiasa bisa dan mampu mentakmirkan masjid, mentakmirkan mushola, meramaikan sarana tempat-tempat ibadah seperti ini. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Ya. Kemarin saya dikasih tema tentang takbir masjid ini ya. Gitu. Makanya dalam surah At-Taubah ayat 18 Allah jelaskan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah wa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Ini tentang takbir masjid. Bapak dan ibunya rahimakumullah, hanya yang memakmurkan masjid Allah, tempat-tempat ibadah, yakni man amana billah, orang-orang yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan hari kemudian, hari akhir. Ya. Kalau kita mengaku orang yang beriman, mengaku orang yang senantiasa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kewajiban kita adalah ya'muru masajidallah, memakmurkan masjid-masjid Allah, memakmurkan musola seperti ini, biar rame, ya syiar. Tapi rame bukan rame doang,
Ya, rame diisi pengajian zikrullah. Ya. Bukan cuma asal rame begitu maksudnya. Jangan jauhi tempat ibadah. Jangan jauhi pengajian. Ya. Dalam kitab Nasail Ibad dikatakan Rasulullah menyampaikan hadisnya. Saya di zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha fayabtalihimullah bisalasin baliyatin. Bakal datang satu masa, satu zaman ala ummati kepada umatku kepada semua kita di dalamnya. Di mana zaman itu, masa itu, waktu itu yafirruna minal ulama, umatku yafirruna farra yafirru. Kalau bahasa lughahnya kabur, lari. Farra yafirru. Yafirruna minal ulama dalam artian menjauhi para alim ulama. Jauh tempat pengajian, jauh dari mushola, jauh dari masjid, nggak mau pada ibadah. Tuh, akhir zaman nanti. Orientasinya dunia dan dunia lagi. Pagi dunia, siang dunia, sore dunia sampai malam. Dalam artian nggak kecandak ngaji, nggak kecandak ibadah, kerja terus. Bukan nggak boleh, silahkan itu kewajiban kita. Tapi takbir masjid, ibadah, pemusolan juga jangan lupa. Ini waktunya. Tuh. Jauh dari alim ulama, jauh dari pengajian, nggak mau takbir masjid, nggak mau meramaikan tempat-tempat ibadah. Jauh dari ahli-ahli fikih. Setelah umat Rasulullah kita seperti itu nanti nggak mau pada ngaji, musola sepi, masjid sepi, fayabtalihimullah bisalasin baliyatin, maka Allah akan menguji kita dengan 3 ujian, 3 musibah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau kita nggak mau pada ngaji, kalau kita nggak mau rapiin musola, kalau kita nggak mau kumpul di musola di majelis ilmu. Mana yang pertama? Ulah ayat Allah al-barakata min kasbihim. Yang pertama Allah akan uji kita. Allah akan angkat keberkahan min kasbihim dari usaha kita. Nih Bapak, Ibu, kalau kita nggak mau meramaikan musola, nggak mau pada ngaji, Allah angkat keberkahan usaha kita, Allah angkat keberkahan hidup kita. Naudzubillah. Apa sih berkah? Ziyadatul khair al-ghaib, bertambah-tambah kebaikan. Ini kalau usaha kita nggak berkah Bapak, walaupun kita usaha pagi, siang, sore, sampai malam ketemu pagi lagi, walaupun badan kita, harta kita banyak, kalau seorang Sunda, bro, dijuru, bro, dipantau, malayah kena iman, lubak lebuk, lubak pun. Tapi Sunda kalau mau jawab mah ya, nggak jawab ya, ya, artilah, insya Allah mengerti mah teman-teman ya. Artinya walaupun benda kita banyak, harta kita banyak, kalau Allah angkat keberkahan, yang ada kurang dan kurang terus, kurang deh, nggak cukupnya, nggak, itu nggak berkah. Jangan-jangan kita jarang ngaji, jangan-jangan kita jarang bermusola. Kalau hidup kita, hati kita masih terasa kurang aja. Alhamdulillah. Ya. Maka jelas ya. Surah Al-A'raf ayat 96. Wabillahi taufiq. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya ahli kampung, keluarga, iman bertakwa kepada Allah, labatana alaihim barakatin, pasti akan kubukakan pintu keberkahan. Tuh, kuncinya iman sama takwa, ibadah kepada Allah, masjid, musola ramai. Jadi kalau kita jauh dari pengajian, jauh daripada musola, dan ke musola, padahal dekat ke musola, Allah angkat keberkahan hidup kita. Naudzubillah. Naudzubillah.
Kita saya berdoa, Allahumma barik lana, Allahumma rizqna halalan thayyiban mubarakan, Allahumma rizqna rizqan halalan thayyiban mubarakan. Itu beritaan itu terus kita doa itu. Tapi kalau kita jarang ke masjid, jarang ke mushola, hati-hati, Allah akan puji kita. Jika musibah Allah angkat keberkahan. Kalau sudah Allah angkat keberkahan, naudzubillah, subhanallah. Ya, yang penting mah bapak ibu hidup kita itu ya cukup ya cukup waktunya butuh kita ada ya waktunya kita pengen rumah cukup pengen punya mobil ada cukup ya punya duit cukup itu yang penting berkah, bersyukur. Kalau masalah dunia jangan melihat yang ke atas, bapak ibu. Jangan, kalau dunia mah tengkleng yang ada. Gak bakalan syukur. Itu bagaimana konsep Islam mengajarkan. Kalau masalah ibadah boleh lihat yang lebih tinggi. Dia mah rajin musola, masa saya kalah sama dia? Tuh begitu. Dia rajin ngaji, masa saya? Gak apa-apa tuh kalau ibadah mah. Tapi kalau dunia bukan gak boleh, boleh sekedar untuk motivasi, tapi jangan terlalu kalau sulit. Contohnya, ya kalau kita punya mobil bersyukur, alhamdulillah saya punya mobil, dia mah masih punya motor, masih kehujanan, ya Allah, walaupun mobil-mobil doyong, begitu bersyukur. Istilahnya, dia punya motor, bersyukur ya Allah, alhamdulillah saya punya motor, dia mah masih goes terus. Sampai alhamdulillah ya Allah. Itu punya punya sepeda, alhamdulillah. Walaupun goes, saya mah sehat. Dia mah sepeda orang punya pisang. Jalan masih ngumpul jalan gitu. Yang bisa jalan, alhamdulillah ya Allah. Tetangga saya, saudara saya di rumah sakit udah tiduran baik, nggak bisa jalan-jalan aja. Gak bisa jalan, ya Allah saya masih bisa gerak lari, alhamdulillah. Ya, Allah berikan kesehatan kepada kita, alhamdulillah. Itu seperti itu. Jadi ada syukur. Makanya kata Allah, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hamba-Ku yang bersyukur. Ya. Padahal dalam surat Ar-Rahman saja ya. Itu berapa kali diucapkan? Kalau 31 kali diucapkan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Nikmat Tuhan yang mana lagi yang kau bohongkan? Bahasnya begitu. Mana lagi nikmat Allah yang kau bohongkan? Mana lagi? Sudah banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Namun kita manusia terkadang kurang syukurnya. Tuh, makanya dunia mah jangan lihat yang ke atas, ya, lihat ke bawah. Ya Allah, alhamdulillah saya mah punya rumah. Maaf ya, dia mah masih ngontrak, saya punya rumah, ya Allah, alhamdulillah. Ya, yang ngontrak juga alhamdulillah saya tidak bisa ngontrak. Dia masih perjalanan, jembatan. Istilahnya seperti itu. Bersyukur yang ada. Insya Allah. Yang penting keluarga kita pada sehat. Bapak, ibu kalau sehat kita makan enak. Walaupun cuma sayur asem, ikan ayam, enak. Ya artinya nikmat aja gitu Bu. Nikmat Masya Allah. Karena dunia mah tidak ada cukupnya. Kurang dan kurang. Ibarat kita minum air lautan asli. Makin minum makin dahaga itu dunia. Ya. Kita bersyukur bisa ngaji di sini, bisa kumpul, tentu yang lain bisa kumpul kayak kita. Itu bersyukur ya Allah. Bersyukur kepada Allah. Allah berikan kesempatan kepada kita. Dalam hati kita masih ada kemauan mau ngaji, mau bersolat dulu pala, ya Allah, alhamdulillah. Ini bekal kita, justru inilah bekal kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal kita nih, bekal buat akhirat, jangan bikin bekal dunia baik.
Aslihu dunyakum wa'malu li akhiratikum ka'annakum tamutuna ghadan. Perbaiki duniamu. Silakan, silakan kerja, silakan usaha. Tapi wa'malu li akhiratikum, ingat beramallah untuk akhiratmu. Ka'annakum tamutuna ghadan. Kamu akan meninggal esok hari. Itu seperti itu. Subhanallah. Maka di ini biasanya ngaji sampai jam berapa, Bu? 12. Jamaahnya 12. Ngaji mah biasanya kalau lama-lama dikit udah kagak betah, udah geser-geser udah ya. Tapi insya Allah Bu ya, ngaji mah mau gimana be, insya Allah pahala dan pasti dapat. Ya, mau jider, mau ngaji jider nggak apa-apa, macam nyender. Mau jituk sambil ngantuk nggak apa-apa, giler nggak apa-apa. Ya. Yang penting kalau sudah masuk ke musola, pahala sama. Insya Allah. Kita beruntung ya Allah. Tuh, tadi yang pertama tuh, Allah akan uji Rasulullah. Ya, Allah akan angkat keberkahan usaha kita. Kalau kita jauh dari alim ulama, kita jauh daripada pengajian, nggak mau takmirin masjid musola, nggak mau ngeramein musola lagi, Allah angkat keberkahan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang hadir bersama malam hari ini, Allah berkahkan usaha kita, Allah berkahkan keluarga kita, Allah berkahkan kehidupan kita, fidin wa dunya hatta akhirah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah akan uji Rasulullah ketika kita jauh dari alim ulama, nggak mau kumpul di musola, di masjid, tempat-tempat ibadah. Wa tsaniyatu yusallitullahu alaihim sultanan dzaliman. Allah akan putus, Allah akan berikan kepada kita pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang tidak lagi mau memperhatikan rakyatnya, hanya memperhatikan dirinya sendiri dan golongannya. Jangan-jangan sudah sampai zaman sekarang saja, kayaknya ya, tanda-tanda. Kenapa? Sebab banyak mereka yang zalim kepada ulama. Coba lihat sekarang, ya, ini kayaknya. Makanya dalam hadis ini pakai saya, dipakai sin, bukan saupayati. Ya, sin litanpis, bukan litasrif kalau pada hadis Sulaiman tuh. Ya, lil qarib bimana dekat. Kalau saupa lil ba'i, ini sin sayati, bukan saupayati, berarti bimana lil qarib, sudah dekat, maksudnya begitu. Bakal dekat, berarti udah nyampe sekarang. Pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak lagi peduli kepada rakyatnya. Tapi mudah-mudahan pemimpin kita seperti itu. Ya. Berbicara masa pemimpin tentunya bukan hanya sifatnya luas secara kenegaraan. Kita, bapak, ibu adalah pemimpin keluarga. Suami adalah pemimpin dalam keluarganya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Suami, punten, maaf, kita harus adil kepada keluarga kita, istri kita, anak-anak kita. Ya. Bersama ibu pun adalah pemimpin dari anak-anaknya, akan ditanya dari kepemimpinannya. Minimal kita dalam keluarga juga, bagaimana kita menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang dicontoh oleh anak-anak kita, oleh keluarga kita, seperti itu. Ya, tuh. Kemudian yang ketiga, wasalisatu yahudu dan berdunia bigori imanin alhamdulillah. Kalau kita jauh dari alim ulama, nggak pada mau ngaji lagi di musola, nggak mau pada kumpul, yahudu dan dunia bigori imanin, keluar dari dunia, meninggal tanpa membawa iman. Alhamdulillah. Ya Allah, apa artinya hidup kita, Bu? Kalau kita meninggal nggak bawa iman, dalam kurung su'ul khatimah. Pantas kita baca doa, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarri atika wa su'il khatimah bi rahmatika ya Allah. Kita pengen husnul khatimah, baik akhir hidup kita. Akhir hidup kita bagaimana hidup kita sekarang? Ya. Jangan pernah berharap
kita ingin mendapatkan husnul khotimah kalau selama hidup kita tidak pernah berbuat untuk hal yang bisa mengarah kepada kesan husnul khotimah. Ngaji, malas, baca Quran, nggak pernah, mau sholat jarang-jarang. Ditanya, saya pengen husnul khotimah. Sholat jarang, nah dari mana jalannya? Nah sekaranglah saatnya kita bisa meraih husnul khotimah. Selagi Allah berikan kesempatan kita, kesempatan hidup cuma sekali, ya, kesempatan hidup kita manfaatkan, tuh, ya. Makanya kita niatkan dalam hati kita ketika Allah berikan kesehatan, banyak umur, kesempatan kepada kita, yuk kita ngaji, kita tampilkan sholat, kita tampilkan masjid tempat ibadah, insya Allah, ya. Emang indahnya Pak kalau enaknya kayak berpuasa Ramadan. Musola itu masjid masya Allah ramai. Oh, kita aja ambil bulan pertama terawih, ambil nggak muat nih musolanya, yakin? Nggak muat ya? Nggak muat bulan pertama, saya yakin. Ada berbuat, ya. Seminggu masih ada penuh, 2 minggu mulai maju jemaahnya, ya pulang. Mau akhir kosong, jangan alhamdulillah. Tuh. Ini kalau bisa kita masya Allah, ya si Ramadan udah. Jadi ada seperti itu kita di bulan-bulan lain, tapi memang susah memang ya. Tapi kita berusaha untuk berniat bisa mentakbirkan masjid dan mushola. Tuh. Kata Rasulullah, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman." Ketika engkau melihat seorang laki-laki pun tentunya perempuan, ya, artian yang ada di ibadah ke masjid, ya. Fashhadu, saksikan olehmu lahu bil iman, bahwa orang tersebut bil iman adalah orang yang beriman. Makanya yang memakmurkan masjid Allah, man amana billah wal yaumil akhir, itu orang yang beriman kepada Allah dan kemudian hari akhir. Tuh, kalau kita ingin termasuk kategori orang yang beriman, mari kita ramaikan musola kita, ya, kewajiban kita. Siapa lagi? Nggak mungkin yang jauh-jauh, yang dekat terutama. Tuh, ya. Wa qama sholat, dan kita mendirikan sholat di masjid, di musola kita sholat terutama berjamaah. Alangkah baiknya seperti itu, ya. Kalau rumah dekat ke musola, nah, ya, la sholat dan tidak masjid fil masjid istilahnya, ya, kurang sempurna kalau sholat tetangga masjid ke musola, kecuali musola masjid sini dekat, ya. Sahabat Rasulullah Ummi Maktum namanya, ya, Ummi Maktum. Beliau dalam kondisi tidak melihat, ya. Tapi karena beliau punya keimanan yang sangat kuat, walaupun dia tidak melihat, masih dengar suara azan, tetap ke musola, tetap ke tempat ibadah. Kalau kita normal, mata melihat, masih sehat, dengan azan, jangan cuek aja, datang ke musola, kita ramaikan, insya Allah. Tuh, ya, ya, rahimakumullah, ya. Oleh karena itu, ya, sekali lagi lihatkan dalam hati kita, lihatkan dalam kolbu kita yang sangat dalam, bahwa kita ingin berniat senantiasa bisa memakmurkan masjid atau musola. Jadi itu 3 hal ujian yang akan diberikan kepada kita umat Rasulullah kalau kita jauh daripada alim ulama, jauh dari pengajian, ya. Makanya sekali lagi, ya, tidak hanya sebulan sekali, ini kan mingguan saja. Setiap minggu ada pengajian, ya. Ada. Ya, nggak bulanan doang kan? Apa bulan doang? Kelamaan atau bulan? Ya, mingguan, alhamdulillah mingguan kita tetap ada pengajian, rutin mingguan, ya bulanan alhamdulillah. Jadi full kita, ya. Karena hati kita itu, ya, ibarat bunga mah kudu disiramin loh hati kita itu, ya. Kalau hati kita perlu disiramin. Bunga aja kembang kalau nggak disiramin loyo lama-lama. Iman kita juga perlu disiramin. Dan artian harus sering ke pengajian, ya, datang ke pengajian seperti ini sebagai siraman kalbu kita, hati kita, ya. Subhanallah. Karena kita yakin apa yang kita laksanakan saat ini tidak lain dan tidak bukan emang buat siapa. Kita ngaji buat siapa? Coba tanya diri sendiri. Ngaji buat siapa pahala ganjarannya? Buat kita. Kita sholat buat siapa? Buat kita. Baca Quran buat siapa?
yang buat kita. Kalau kita sayang sama diri kita, nggak usah di speaker malam ini bapak-bapak, ibu-ibu pengajian. Nggak mesti, kalau hati kita sudah punya yakin bahwa ibadah ini yang buat kita, nggak usah disuruh-suruh lah. Kita introspeksi, kita ngaji diri sendiri. Oh, ngaji ini kewajiban saya. Nah, mau ada jamaahnya, mau nggak ada jamaahnya, yang penting ada gurunya, tetap ngaji. Jangan lihat-lihat di pintu dulu. Ini musola ada jamaahnya nggak? Wah, ini banget. Raja, udah penuh. Raja udah penuh. Ada nggak naik? Yang jelas, ya, bahwa apapun yang kita lakukan, amalan ibadah yang kita kerjakan selama kita hidup di dunia, ini kembalinya untuk kita sendiri. Kalau kita sayang sama diri kita, yuk, nggak usah disuruh-suruh ibadah. Karena kewajiban kita kok. Sama halnya kita makan, kebutuhan. Ibu bapak kalau kita nggak makan pasti kan nyariin, atau butuhnya. Sama halnya dengan ibadah. Kalau misalnya kita ibadah seolah-olah kita butuh seperti mau makan begitu. Jadi masa rugi kita. Kalau nggak ngaji rugi. Ya Allah, saya malam minggu nggak datang, aduh, kesal saya. Ada yang begitu nggak? Nah, insya Allah ada ya. Ya Allah, nyesal saya malam nggak tahajud kesiangan. Ya Allah, nyesal saya. Ada yang begitu nggak? Insya Allah. Kan kita nggak tahu umur kita. Yang begini apa-apa nggak hadir malam ini, masih ada minggu besok. Emang umurnya bisa menjamin sampai minggu besok? Kita bisa menjamin umur kita sampai minggu besok? Yang begitu. Ngaji mantar aja, ada lagi ini malam minggu besok. Ntar aja. Kalau sakit, ya kalau mati, nggak jadi. Makanya ibadah mah jangan dientar-entar. Kalau dientar-entar takut keburu modal. Jangan dienti-enti. Kalau dienti takut keburu mati. Ada sekarang niatkan sudah bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billah. Jadi langkah kaki ke mushola. Bismillah. Alhamdulillah malam hari ini dicatat oleh Allah SWT. Kita ngaji ini sudah di tabungan kita bapak ibu, tabungan kita nih, ya nggak bakalan ya ketukar, nggak bakalan. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Amal kita pasti akan diperlihatkan sekecil apapun. Kita ngaji akan kumpulkan tuh, ya. Makanya kita kumpulin amal kita, kumpulin buat bekal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya contohkan begini Bu. Mohon maaf, kita kalau yang punya kampung mau pulang kampung, apalagi yang mau lebaran, biasanya kita kumpulin nggak Bu? Bekal kita banyak nggak? Banyak. Duit dikumpulin, barang dikumpulin. Buat apa deh? Ngapain sih Bu? Buat pulang kampung. Kalau pulang kampung nggak bawa bekal saya malu. Saya bisa, ya gimana kalau pulang kampung gak bawa apa-apa? Itu pulang kampung ke dunia Bu. Pulang kampung ke dunia. Ya, biasanya kita girang gak kalau pulang kampung? Senang gak? Senang. Kalau pulang kampung senang. Tapi kalau kita pulang kampung ke akhirat senang gak? Kalau kita pulang kampung ke akhirat justru bekalnya harus lebih banyak. Banyak. Ya, harus lebih banyak kita. Persiapan kita perjalanan yang sangat jauh. Ya. Al-yawmal amal wala hisabun wa ghadan hisabun wala amalun. Hari ini di dunia tempat beramal, belum ada hisab. Wa ghadan ayyumul akhirah hisab wala amalun. Gak ada kesempatan kita buat beramal lagi kalau kita sudah kembali kepada Allah. Justru inilah ladang kita, tempat kita memperbanyak amal ibadah kepada Allah. Al-yawmal amal di dunia, al-yawmal amal sekarang untuk beramal. Wala hisab, belum ada hisab gitu. Tapi waktu nanti hari akhirat hisab kita akan dihisab, akan hitung nanti. Wala amal, nanti tidak ada kesempatan kita mau beramal lagi. Nyesal nanti. Ya. Tuh. Laula akhiratani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Ya.
وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Tuh, Allah akhartani ila ajalin qarib. Nanti kita bahas dulu tadi akhirat. Seandainya ya Allah kau berikan aku kepada waktu sebentar aja, aku pengen kembali ke dalam dunia. Pak Asadamu, aku mau bersedekah, aku minal sunnah, aku ingin jadi orang yang benar, anak yang soleh. Tapi sudah tidak ada artinya, kalau sudah meninggal tak ada artinya. Justru sekaranglah kesempatan kita. Inilah kesempatan kita. Allah berikan kita kesehatan, banyak umur, kita manfaatkan, kita tasarrufkan, tidak lain dan tidak lupa untuk ibadah, beribadah kepada Allah. Insya Allah. Yang bermakmur jam 9 lewat. Ya, saya kira cukup saja dulu dah. Ya, yang jelas ngaji mah sedikit banyaknya, yang penting mah ada hasilnya. Ya, dalam artian nanti pulang ke rumah Bapak Ibu silahkan introspeksi diri, ngaji diri. Ya, muhasabah. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad, dan hendaklah setiap diri mempersiapkan bekal apa yang sudah saya siapkan liqad ay yaumil akhir, untuk hari akhir. Muhasabah. Bekal apa nih yang sudah saya siapkan buat besok? Silakan muhasabah. Wattaqullah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Allah tahu apa yang kita kerjakan. Muhasabah kita pulang, kira-kira nanti gua pulang maaf, saya pulang ke akhir bawa apa? Bekal apa? Silakan muhasabah. Satu, ya. Jadi kita pulang dari pengajian, silakan introspeksi diri kita. Umur udah berapa tahun kira-kira? Ngaca. Lah, udah tua juga nih. Perasaan masih muda ya. Katanya udah tua. Ya, mikir kita ibadah sama umur seimbang gak kayak kita? Ya semakin kita tambah umur walaupun berkurang, terus terang berkurang, ya bukan bertambah sebenarnya. Tambah secara bilangan tapi berkurang jadi umur kita. Betul nggak? Contoh berkurang kenapa? Makin tambah umur makin kuat apa makin koyo? Makin koyo, tambah umur. Berarti kan ulangan. Tuh, silakan kita muhasabah. Sudah sebanyak apa dan sejauh apa amal ibadah kita kepada Allah, ngajak kita ya Allah, iya. Masa masih begini baik kita. Nah, itu kapan lagi kita? Itu biar nyadar diri kita muhasabah. Hidup ini ada batas, ada akhirnya. Ya. Ada akhirnya. Ya dunya aqallu minal qalili wa ashiquha adallu minad dalil. Dunia sedikit dibandingkan akhirat, nanti kenikmatan yang sangat luar biasa. Ya, dan asyiknya itu dia ada loh dan lebih dari. Makanya rugi kalau kita di dunia kejar dunia, usaha kesana kemari sampai meninggalkan ibadah, rugi nol besar kita. Buat apa lagi kita? Ya, oleh karena itu mudah-mudahan kepada Allah SWT sekali lagi Allah senantiasa mengistiqomahkan keimanan dan keislaman kita, dan kepada Allah mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, panjang umur kita, keluarga, anak kita, sehat semuanya, anak kita dikatakan yang soleh dan soleha, usaha kita Allah berkahkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sama-sama kita baca doa keberkahan. Ini kan bulan Rajab ya, bulan Rajab sampai bulan Allah disampaikan kepada bulan Ramadan. Ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa barik fi Rajab wa Sya'ban wa barik Ramadan wa hasibna Allahumma barik lana
wa hasil maqasidana. Mudah-mudahan Allah berkatakan kita di bulan Rajab dan juga di bulan Sya'ban, dan Allah sampaikan kita di bulan Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah pada Allah SWT. Saya akan disediakan untuk saya sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya akhir saja. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.